Berakhir sudah pelarian Husni Amiruddin, 58 tahun, terpidana kasus korupsi pengadaan buku sekolah di Dinas Pendidikan Lampung Tengah yang buron selama 6 tahun. Ia ditangkap petugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung Minggu siang. Selama buron, Husni bersembunyi di rumah mewah di Waihalim, Malir, Lampung. Keluarga sempat menghalangi penangkapan, namun akhirnya terpidana bisa dibawa ke Lapas Raja Basa untuk menjalani hukumannya. Menurut pihak kejaksaan, terpidana kabur setelah mangkir dari panggilan Kejati Lampung terkait kasus korupsi pengadaan buku dan alat peraga dari dana alokasi sekolah di Dinas Pendidikan Lampung Tengah 2010 lalu. Yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun, menimbulkan kerugian negara sebesar 500 juta rupiah, serta uang pengganti sejumlah 9.378.895. Terpidana sebelumnya sudah divonis 7 tahun penjara dan denda 9,6 miliar rupiah. Setelah divonis itu, ia melarikan diri. Husni Amiruddin kini dijebloskan ke penjara untuk meneruskan hukumannya. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak bertanggung jawab atas kenaikan harga beras di tanah air yang berlarut-larut. Ini dikatakannya saat ia menghadiri acara Training of Trainer Low Cost Precision Farming di kantor Balai Pertanian Natar, Lampung Selatan pada Sabtu siang. Saat ditanya wartawan tentang kenaikan harga beras, Syahrul Yassin Limpo mengatakan itu bukan wewenangnya. Menurutnya, Menteri Pertanian bertugas menjamin ketersediaan beras di tanah air. Ia mengklaim luasan lahan padi di tanah air terus meningkat dari 10,41 juta hektar jadi 10,51 juta hektar. Pada bulan Februari ini, sekitar 1,9 juta hektar lahan di tanah air akan panen raya dengan target menghasilkan 7 juta ton beras. Beras menjelang Lebaran seperti apa, Pak? Tugas Kementan itu adalah ketersediaan. Dan Gimana, produktivitas kita di seluruh Indonesia sekarang mulai panen. Termasuk di Lampung ini tidak ada lagi daerah yang tanpa panen. Kita berharap Februari ini sesuai data yang ada dari BPS dan hasil standing crop melalui satelit, kita akan panen di sekitar 1,9 juta ton di seluruh Indonesia. 1,9 juta itu setara dengan kurang lebih 6-7 ton beras. Data Menteri Pertanian yang mengklaim produksi beras meningkat setiap tahunnya itu berbanding terbalik dengan harga beras di pasar yang terus naik. Harga beras kualitas premium, medium, dan biasa rata-rata naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Pada akhir 2022 lalu, 3 kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji, terancam krisis beras. Stok beras di gudang Bulog Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, yang menyuplai beras di 3 kabupaten itu nyaris habis. Ancaman krisis beras itu teratasi setelah Bulog mengimpor beras dari Thailand sebanyak 500 ton. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Harga bawang merah di pasar Bandar Lampung naik lagi. Seperti terpantau di pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Minggu pagi. Harga bawang merah di tingkat agen Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp2.000 per kilogram dibanding 2 hari sebelumnya. Salah satu agen bawang merah, Nano, mengatakan harga bawang merah fluktuatif. Sekitar 2 pekan lalu, harga bawang merah tembus Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah kemudian turun pada pekan lalu dan kini naik lagi Rp2.000 per kilogram. 35 itu naik apa enggak? Naik berapa? Naik 2.000 itu naik sejak kapan, Mas? Sudah 2 hari yang lalu. Bagaimana 33. 32. Harga bawang, Mas? Harga bawang itu standar, stabil. Stabil. Berapa itu, Mas? 22.
22. Keberatan. Keberatan. Nah, alasannya keberatan gimana tuh? Ya karena semua kuota naik, jadi apa sih ya, ngebagi keuangan itu susah. Sudah berapa lama? Kalau bisa sih bahan pokok turun ya. Turun ya, Bu ya? Mas yang jualan nurunin. Harga bawang merah naik padahal stok di tingkat agen di Bandar Lampung melimpah. Bawang merah di Bandar Lampung sebagian besar dipasok dari Jawa. Sementara itu harga bawang putih stabil Rp24.000 per kilogram. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung Selatan hingga Selat Sunda. Ini dikatakan para nelayan pesisir Kalianda Lampung Selatan Minggu siang. Mereka memilih tidak melaut sementara sambil menunggu cuaca normal. Untuk mengisi waktu liburannya, mereka memperbaiki alat menangkap ikan dan perahu. Menurut nelayan, lokasi paling banyak ikan di sekitar Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Namun saat ini ombak di sekitar Gunung Anak Rakatau tinggi mencapai 3 meter. Angin di tengah laut juga kencang. Itu membahayakan keselamatan para nelayan karena dapat menyebabkan perahu terguling dan karam. Ya lagi angin-angin besar. Ya sekitar 2,5 meter 3 meter lah ombak itu. Jadi cuaca buruk. Cuaca buruk. Hujan nggak di sana, Pak? Hujan deras. Terus hasil tangkapan gimana, Pak? Hasil tangkapan ya rada mengurangi. Biasanya sekali berlayar berapa kita dapat? Kalau lagi banyak? Kalau lagi banyak itu ya lumayan lah untuk ini. 1 fiber, 2 fiber sekali. Sekarang berapa? Paling 1 fiber. Karena banyak nelayan yang tidak melaut, pasokan ikan ke pedagang di pasar ikan Kalianda menurun drastis. Akibatnya harga ikan laut naik. Layang, semua naik. Semua jenis ikan naik? Iya. Apa penyebab naik, Bang? Angin, Faktor cuaca? cuaca. Pasokan dari nelayan gimana, Bang? Ya agak kurang. Kurang juga. Harga ikan laut naik hingga Rp10.000 per kilogram. Ikan tongkol yang semula Rp40.000 kini jadi Rp50.000. Ikan bekerek yang semula Rp35.000 jadi Rp45.000. Ikan kembung kini tembus Rp70.000 per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.